Halo para harmonizer, aku Bright Short. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada satu kekuatan yang nggak kelihatan, tapi tiba-tiba bisa mengubah hari kamu jadi lebih baik? Nah, itulah yang akan kita telusuri bareng-bareng kali ini. Gimana caranya sebuah lagu bisa begitu dalamnya mengubah cara kita melihat hidup? Kita semua pasti pernah ngalamin kan, momen di mana sebuah melodi tiba-tiba terdengar dan, wih, langsung merinding. Atau pas dengerin liriknya, rasanya kok personal banget, kayak ditulis khusus buat kita. Momen-momen inilah yang jadi titik awal penelusuran kita. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari sains di balik kekuatan musik, terus kita bedah sihir di dalam kata dan nada, lanjut lihat gimana lagu bisa jadi teman perjalanan pribadi, sampai menyaksikan kekuatannya dalam skala yang lebih besar. Dan terakhir, kita tutup dengan refleksi buat kamu. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar ya. Kita mulai dengan pertanyaan, kenapa? Kenapa sih musik punya kekuatan sebesar itu? Jawabannya ternyata ada di dalam otak kita sendiri. Ternyata ada loh bidang ilmu yang khusus mempelajari ini, namanya psikologi musik. Nah, menurut sebuah jurnal dari UGM, ilmu ini fokus meneliti gimana musik bisa mempengaruhi perasaan, pikiran, dan bahkan tindakan kita. Jadi ini bukan sekedar soal rasa, tapi beneran sesuatu yang bisa dipelajari secara ilmiah. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di otak? Gini. Pas kita dengerin lagu yang kita suka, otak kita itu ngelepasin dopamin, semacam zat kimia yang bikin kita merasa seneng. Proses ini mengaktifkan bagian penghargaan yang sama persis kayak pas kita lagi makan enak. Prosesnya juga kompleks banget, melibatkan hampir semua bagian otak, mulai dari indera, emosi, sampai memori. Dan biasanya otak bagian kanan yang kerjanya lebih aktif. Tapi ada lapisan lain yang menarik nih. Walaupun reaksi otak kita bisa dibilang universal, makna dari sebuah lagu itu ternyata sangat terikat sama budaya kita. Musik yang mungkin menenangkan di satu budaya bisa jadi terdengar aneh atau asing di budaya lain. Ini nunjukin betapa dalamnya hubungan antara musik, otak, dan lingkungan sosial kita. Nah, setelah kita tahu kenapanya musik itu begitu kuat, sekarang yuk kita bedah gimananya para musisi menciptakan sihir itu. Apa sih resep rahasia mereka? Pada dasarnya, sebuah lagu itu punya dua elemen inti. Yang pertama itu lirik yang bisa kita anggap sebagai ruh atau jiwanya. Disinilah semua pesan dan makna disampaikan. Terus yang kedua ada nada yang jadi emosinya. Inilah kekuatan yang bisa menyihir dan mengubah perasaan kita dalam sekejap. Di Indonesia sendiri, kita punya banyak banget musisi yang jago merangkai kata. Sebut aja Banda Neira dengan liriknya yang puitis, Kunto Aji yang jujur banget di album Mantra-Mantra, ada juga Iga Masardi dari Barasuara yang bikin bahasa Indonesia jadi kayak puisi, sampai Payung Teduh yang terpengaruh dari dunia teater. Mereka ini benar-benar para penyihir kata. Terus, ada resep rahasia lain dari sisi nada, pergeseran kunci nada. Mungkin kita nggak selalu sadar ya, tapi teknik ini tuh sering banget dipakai sama musisi legendaris kayak Michael Jackson, Whitney Houston, sampai Adele. Ini cara mereka buat membangun emosi lagu sampai ke puncaknya, menciptakan momen merinding yang nggak terlupakan itu. Sekarang kita geser fokusnya dari para pencipta ke kita, para pendengarnya. Gimana sih musik bisa jadi soundtrack pribadi yang nemenin jatuh bangunnya kehidupan kita? Sering banget musik itu jadi pemandu setia kita dalam proses penyembuhan diri. Perjalanannya bisa dimulai dari refleksi, mungkin sambil ditemani lagu tenang dari Yura Yunita. Terus berlanjut ke tahap penerimaan, seperti yang diajarkan Tulus di lagu Diri. Sampai akhirnya kita nemuin kekuatan buat bangkit lagi dengan semangat dari lagu kayak Jangan Menyerah. Dan kadang lagu yang paling membantu itu justru lagu yang mengakui kerapuhan kita. Coba deh kita resapi pesan dari lagu Runtuh. Lagu ini tuh seakan-akan ngasih kita izin untuk merasa nggak baik-baik aja. Dan justru dari situlah proses penyembuhan dimulai. Dengan berhenti menyakiti diri sendiri dan berani mengakui kerapuhan kita. Ternyata kekuatan musik itu nggak berhenti di level personal loh. Ketika pengalaman pribadi ini dirasain sama banyak orang sekaligus, musik bisa berubah jadi kekuatan yang luar biasa. Yang bisa menyatukan massa dan menyalakan api perubahan sosial. Sejarah udah ngebuktiin ini berkali-kali, mulai dari We Shall Overcome yang jadi himne gerakan hak sipil di Amerika, terus ada Imagine dari John Lennon yang jadi lagu kebangsaan perdamaian, seruan perlawanan Bob Marley di lagu Get Up, Stand Up, sampai kritik sosial yang super tajam dari Iwan Fals lewat Bento di Indonesia era 90-an.
Lagu-lagu ini tuh lebih dari sekedar hiburan. Mereka adalah suara zaman. Nah, di akhir perjalanan kita, yuk kita kembali lagi ke diri kita masing-masing. Setelah ngelihat kekuatan musik dari berbagai sisi, sekarang saatnya kita melihat ke dalam diri sendiri. Ini adalah sebuah kebenaran yang sederhana, tapi dalam banget. Pasti ada lagu untuk saat kita pertama kali jatuh cinta, lagu untuk saat patah hati, lagu yang ngasih kita semangat pas lagi terpuruk, dan lagu yang kita putar buat merayakan kemenangan. Kumpulan lagu itulah yang jadi soundtrack hidup kita. Jadi, aku mau menutup penjelasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untukmu, para harmonizer. Coba deh, luangkan waktu sebentar buat merenung. Lagu apa sih yang benar-benar mengubah cara pandangmu? Lagu apa yang mendefinisikan sebuah babak penting dalam hidupmu? Coba temukan dan hargai kekuatan musik dalam perjalananmu. Terima kasih.